Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama dan yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim, serta kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita hidup pasti mengenal yang namanya pemuda. Berbicara mengenai pemuda berarti kita telah membicarakan diri kita sendiri. Apakah betul? Karena kita adalah pemuda ataupun generasi muda. Lantas, apa yang menarik dalam pembicaraan tentang pemuda ini? Baiklah, ada beberapa pertimbangan. Pertama, orang meyakini bahwa masa muda atau masa remaja adalah masa yang penting dalam kehidupan seseorang. Karena dalam masa itu adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Yang mana banyak menantikan bagaimana kehidupannya nanti. Apakah akan menjadi orang yang berhasil? Ataukah menjadi orang yang gagal? Apakah akan menjadi orang yang baik? Ataukah menjadi orang yang jahat? Kedua pemuda sering disebutkan harapan bangsa, yang mana akan menggantikan kedua orang tuanya menjadi pemimpin di masyarakat kelak. Saya kira kita semua telah mengenal puisi karya Syauqi Beg. Inna fi yadi subyani amra ummati wa fi iqdamiha hayataha. Di tangan para pemuda terletak kemajuan suatu bangsa, dan pada keberanian mereka bergantung kehidupan bangsa itu. Ketiga generasi muda menanggung beban dan tanggung jawab yang besar di pundaknya. Generasi muda adalah agen perubahan dan agen keberhasilan. Generasi muda adalah spirit abadi suatu bangsa yang akan terus menyala dan bersinar seperti matahari yang menyinari bumi. Tapi sungguh sayang, banyak dari generasi muda yang tidak sadar dengan peranan mereka. Sebagian dari mereka gagal memahami fenomena ini. Sebenarnya kita ingin mereka tampil ke muka sebagai pemberani, tetapi mereka malah penakut dan pengecut. Kita ingin mereka menjadi kuat, tetapi mereka malah lemah dan lumpuh. Kita ingin mereka menjadi bersemangat dan energik, tetapi mereka malah malas dan frustasi. Bagaimana hal ini bisa terjadi, hadirin? Apakah yang saya katakan benar? Apa kira-kira bukti perkataan saya? Baiklah, kita mengetahui bahwa banyak dari generasi muda yang lebih suka keluar rumah, bukan malah tinggal di dalam rumah untuk belajar ataupun pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dan mengapa? Karena di mana lingkungan yang ia tinggal bukanlah lingkungan yang Islami. Jadi, untuk membentuk masyarakat yang ideal adalah dengan menggantikan segala sesuatu yang kita miliki dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah beserta sahabatnya yang Allah akui sebagai generasi terbaik di muka bumi. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaikku yang diperlihatkan kepada seluruh manusia, karena kalian mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi, marilah kita membentuk masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Islam. Marilah kita bersihkan hati dan pikiran untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Marilah kita mengajak generasi muda untuk berakhlak yang Islami. Marilah kita bersatu untuk membentuk masyarakat yang ideal. Itu saja yang dapat saya sampaikan mulai awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.